Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Teresia Sitorus, peserta Latsar CPNS 2021 Angkatan 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan nilai-nilai dasar PNS yang terdiri dari etika publik dan komitmen mutu. Sebagai seorang pelayan publik, seorang ASN tidak hanya memerlukan kompetensi teknis dan leadership saja, namun juga memerlukan kompetensi etika. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan nilai-nilai yang dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, terdapat juga kode etik yang merupakan peraturan yang mengatur tingkah laku seseorang dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Sebagai ASN, kode etik yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari berpedoman pada undang-undang seperti melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Sebagai seorang ASN, setiap tugas harus dilakukan dengan cermat dan disiplin. Selain itu, dalam melaksanakan tugas harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Seorang ASN yang baik selalu memegang teguh nilai dasar ASN serta selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Pada prinsipnya, nilai-nilai dasar etika publik tercantum dalam Undang-Undang ASN. Seorang ASN harus memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila dan setia serta mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seorang ASN juga harus menjadi pelayan publik yang baik. Sebagai ASN, terdapat 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yaitu pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, bersedia menerima masukan dan bantuan, serta mampu untuk menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi, dan bersedia menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Sebagai aparat pemerintah maupun masyarakat, apabila nilai dasar norma etika sudah kuat dan melekat pada dirinya, maka ketaatan terhadap norma hukum akan mengikuti sehingga korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau bentuk-bentuk penyimpangan lainnya akan dapat dicegah sejak dini. Setiap jenjang pemerintahan memiliki lingkup kekuasaan masing-masing yang dipegang oleh pejabatnya. Semakin tinggi dan luas kekuasaan seseorang, maka semakin besar pula implikasi dari penggunaan kekuasaan tersebut bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap bentuk kekuasaan pejabat dibatasi dengan norma etika maupun norma hukum. Etika publik mengharuskan supaya setiap kekuasaan dipergunakan sesuai tanggung jawab dengan lingkupnya masing-masing. Dari segi moralitas, kekuasaan harus memiliki legitimasi yang kuat. Legitimasi merupakan kewenangan atau keabsahan dalam memegang kekuasaan. Kekuasaan yang memiliki legitimasi yang kuat adalah yang memenuhi landasan legitimasi etis. Legitimasi etis dianggap penting karena landasan etis memiliki basis yang kuat bagi perilaku manusia. Legitimasi etis berada di belakang setiap tatanan normatif dalam perilaku manusia, serta legitimasi etis tidak akan pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Selain penggunaan kekuasaan yang harus sejalan dengan norma etika, kaidah pokok lain yang seringkali disebutkan dalam pedoman kode etik universal adalah kesadaran bagi setiap pegawai pemerintah untuk menghindari adanya konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. Konflik kepentingan secara sederhana adalah tercampurnya kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi. Konflik kepentingan memberikan dampak buruk dalam berbagai bentuk perilaku seperti ajimum, menerima atau memberi suap, menyalahgunakan pengaruh pribadi, pemanfaatan fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan pribadi, pemanfaatan informasi rahasia, dan loyalitas ganda. Sebagai seorang ASN, sumber-sumber kode etik bisa didapatkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan atau Janji PNS dan Anggota Angkatan Perang, kemudian Peraturan Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah atau Janji PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin PNS, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Selain etika publik, sebagai seorang ASN,
perlu mengetahui dan memahami terkait komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan hal yang sangat penting sebagai seorang ASN, karena ASN merupakan pelayan publik yang perlu melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dalam melakukan pelayanan publik, seorang ASN perlu memperhatikan efektivitas dan efisiensi. Efektivitas sendiri memiliki konsep, yaitu untuk mengetahui sejauh mana organisasi mampu mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Selain itu, efisiensi sendiri mengandung makna, yaitu jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Secara sederhana, efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Selain efektivitas dan efisiensi, inovasi diperlukan untuk meningkatkan komitmen mutu dalam pelayanan publik. Inovasi merupakan cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Seperti halnya efektivitas, efisiensi, dan inovasi, istilah mutu saat ini menjadi tema sentral yang menjadi target capaian institusi baik di lingkungan perusahaan maupun pemerintahan. Mutu sendiri memiliki konsep, yaitu apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen, nihil cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan serta kesesuaian terhadap spesifikasi. Terkait dengan konsep-konsep tersebut, maka manajemen mutu harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh komponen organisasi untuk senantiasa melakukan perbaikan mutu agar dapat memuaskan pelanggan. Proses implementasi manajemen mutu dapat diawali dengan menganalisis masalah yang telah diidentifikasi, kemudian menyusun rencana mutu, melaksanakan pekerjaan berbasis rencana mutu, mengawal pelaksanaan, mengawasi ketercapaiannya, dan merancang upaya peningkatan guna membangun kredibilitas lembaga pemerintah. Sebagai seorang ASN, dalam perbaikan mutu layanan kepada publik dapat dilakukan dengan memahami fungsi, tugas pokok, dan peran masing-masing, kompeten pada bidang pekerjaannya, memiliki target mutu layanan, memahami karakter masyarakat yang memerlukan layanan, menguasai teknik pelayanan prima, dengan bersedia menerima kritik untuk perbaikan ke depan. Di zaman yang semakin modern ini, dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan adanya inovasi. Sebagaimana kita ketahui, inovasi sendiri memiliki esensi, yaitu perubahan. Perubahan bisa berhubungan dengan berbagai hal, tetapi memiliki satu tujuan, yaitu kepuasan pelanggan. Instansi pemerintah sebagai industri jasa pun perlu melakukan inovasi untuk kepuasan masyarakat umum. Implementasi pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan merupakan sebuah keniscayaan, khususnya dalam rangka meningkatkan kepuasan publik atas layanan aparatur. Oleh karena itu, setiap institusi pemerintah perlu mempersiapkan diri untuk melakukan perubahan internal untuk menghadapi perubahan eksternal. Selain itu, upaya peningkatan produktivitas PNS sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan dapat dilakukan melalui banyak cara seperti peningkatan kompetensi, motivasi, penegakan disiplin, serta pengawasan secara profesional untuk mengawal kinerja PNS agar tetap berada di jalur yang tepat dan tidak melakukan penyimpangan. Perlu kita ingat bahwa kewajiban aparatur adalah memberikan layanan publik yang adil dan bermutu untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait nilai-nilai dasar PNS, yaitu etika publik dan komitmen mutu. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Mari bersama kita menjadi pelayan publik yang beretika dan berkualitas. Salam apik.